Eh, Bagaimana menurut Pak Ketua sejarah suku Pasir ini? Apakah apa hubungannya dengan suku Dayak itu sendiri? Jadi kalau menurut cerita kita ini yang peneliti itu dulu adalah Profesor Belanda. Belanda itu membuat suku Pasir itu ada berapa suku? Pertama Dayak Kalimantan, yang kedua itu Lawangan, yang ketiga itu Adang. Itu suku yang ada penghuninya di wilayah Pasir. Yang Pasir itu saya tidak tahu, nama itu baru, bukan nama suku kami yang asli dari nenek moyang itu. Nah, jadi sekarang ini kalau ada orang yang mau membesar-besarkan suku, silahkan aja, tidak masalah. Yang penting jangan cerita itu cerita bohong diceritakan dengan orang-orang yang baru kenal sama kita. Karena kita ini akan menuju kematian, itu pasti, tidak bisa dielakkan. Tolonglah para saudara, para bapak, para ibu yang mengaku Dayak Pasir, tolong itulah yang menjadi rumpun kita ke depan. Dayak Pasir. Ya. Dayak itu adalah pamnya memang orang Kalimantan ini. Ya. Mau kita elakkan apa Dayak itu? Nah, jadi kalau Lawangan itu suku Dayak. Dayak Lawangan bilang orang dulu. Nah, Dayak Adang, Dayak Kalimantan, itulah yang ada di wilayah Pasir. Jadi ada 12 suku itu terpecah-pecah. Makanya ada cerita Umadena, Selantak, Tulang Tunggal, segala macam. Itu cerita dalam cerita Sempuri, bahasa Pasirnya itu. Itulah yang dipegang oleh anak-anak kita sekarang. Iya. Cerita itu. Terus kalau suku asli nenek moyang itu apa aja namanya Pak Ketua? Suku nenek moyang itu kalau di Pasir ini ada namanya Lalung, ada namanya Nalau, ada Datung, Ape, Dara. Itulah suku pertama terpecah cerita dongeng. Ya. Itu belum tentu benar, tapi itulah yang diceritakan orang-orang tua kita bahwa kita ini memang suku Datung. Suku Datung itu orang bodoh. Ya. Nah, jadi Nalau ini keluar ke wilayah yang bersuku bermacam-macam ini, yang ada di atas dunia. Mungkin itulah namanya Nabi itu ya. Ya. Dulu pernah diteliti oleh tim peneliti dari Universitas Lambung Mangkurat yang meneliti keberadaan suku-suku yang ada di Kabupaten Pasir. Memang ada beberapa suku, termasuk suku Balik gitu, dan suku-suku lainnya. Bagaimana itu Pak Ketua? Ya, Balik itu kenapa dia itu dibilang Balik? Karena memang dia dijajah sama ini, sama suku kita sendiri dari Kutai. Ya. Nah, makanya kita itu dulu diambil sampai ke Tunang sana. Itu batas Balikpapan, batas Kutai dengan Pasir. Ya. Nah, setelah Orde Baru, Orde Baru, itu ada menteri duluan namanya siapa itu? Itu yang nanda tangan tahun 90, nanda tangan untuk pemakaran wilayah Pasir sampai habis ke Penajam sini kan. Ya. Nah, itu. Terus apa harapan Ketua
dengan adanya IKN di Kabupaten Pasir, bagaimana menghadapi IKN tersebut, terutama masyarakat suku-suku yang ada di Kabupaten Pasir dan Penajam Pasir Utara. IKN itu apa ya? Ibu kota negara. Oh iya, ibu Ya. kota negara. Alhamdulillah. Karena kita begitulah, itu diberi Allah, kita rahmat namanya. Rahmat ini kita tidak tahu, tapi mudah-mudahan nanti dengan adanya rahmat ini suku Pasir itu terangkat, karena suku Pasir itu sangat terisolir dan sangat tidak ngerti lah, sebanyak kunonya lah gitu ya. Kunonya itu dia itu di situ daerah maju, dia lari ke daerah yang sepi. Iya. Tidak usah jauh, dulu di Telake itu banyak orang yang pakai kapal, pakai kepiting segala macam, Pasir tetap pakai dayung. Nah, inilah keunikannya orang Dayak Pasir. Mudah-mudahan nanti dengan adanya apa tadi singkatannya, IKN. IKN ini ada perubahan semua lah untuk anak-anak Pasir kita, yang anak Dayak Pasir kita yang memang punya sekolah pertama, punya pendidikan itu untuk menunjang mereka berbaur dengan orang-orang yang sudah maju. Itu harapan saya. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ya, cukup.